Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Dan doa terbaik untuk teman-teman semua, pokoknya sehat, sukses, bahagia, banyak uang. Selamat dunia akhirat yang terbaik buat teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan kisah petualangan Tori di gerbang gaib Samarantu, di alam gaib Samarantu ya. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Sinta Diary yang telah mengizinkan kami untuk membawakan kisah luar biasa ini, kisah Tori. Dan teman-teman, buat yang suka baca bisa mengunjungi karya-karya dari Sinta Diary. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membawakan part akhir ya, atau part kelima, yaitu part endingnya di gerbang gaib Samarantu. Keren banget ini, pasti udah gak sabaran teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung. Silakan bisa diklik dulu ya tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan gak pakai berlama-lama lagi, siapin kopinya, siapin cemilannya, posisi terbaik. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke alam gaib Samarantu. Raja di antara para raja. Alam gaib Samarantu, part 5. Aman. Sepanjang perjalanan sebelum mencapai lautan api, mereka sudah membantai makhluk yang mencoba menghalangi jalannya dan selalu terhindar dari musuh yang kuat berkat adanya Uta yang menunjukkan jalan yang lebih aman. Dan yang Jaka fahami tentang hutan ini adalah semuanya yang terlihat hanyalah ilusi semata. Namun kita tak bisa membedakan juga antara ilusi dan tidak. Sebab di sini berbeda dengan di dunia manusia. Ilusi nyata di dunia manusia itu seperti kita melihat fata morgana ketika mendekat. Bayangan kita lihat tadi menghilang. Tetapi di alam ini berbeda. Ilusi itu bahkan bisa mencelakai apabila kita terhanyut ke dalam ilusi tersebut. Ini seperti sugesti. Jika yakin ilusi itu diyakini nyata, maka akan menjadi nyata. Semakin jauh melangkah, pepohonan kembali mulai berubah. Kali ini terlihat daun-daun di antara pohon tersebut. Dan semakin Jaka menjauh melangkah, suasana kembali seperti pertama kali Jaka masuk. Tumbuhan hijau kehitaman yang rimbun. Tak lama kemudian, mereka pun berhasil keluar dari hutan. Padang rumput kering membentang sejauh mata mereka memandang. Uta tak bergeming, seakan tak percaya dengan apa yang dia lihat. Ini sungguh luar biasa. Aku berhasil keluar. Uta bergumam seorang diri. Dia gemetar karena saking senangnya. Kau pergilah. Nikmati kebebasanmu. Aku hanya meminta kamu untuk memanduku. Sebelumnya, sekarang kamu bebas, ucap Jaka. Tuhan, Anda yang membawa saya keluar. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya akan mengikuti Anda kemanapun Anda pergi. Bisakah Anda jelaskan bagaimana Anda bisa tenang dan dengan mudahnya keluar dari hutan Kamalangan? Tanya Uta. Hei Uta, aku itu hanya yakin dengan keyakinanku saja, jawab Jaka. Maksud Tuhan dengan keyakinan seperti apa? Uta semakin penasaran. Uta, aku sendiri bingung ingin menjelaskan padamu. Manusia itu memiliki ilmu pikiran atau sugesti yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Ketika seorang manusia yang memiliki sugesti kuat, maka mampu menghendaki bara api bisa menjadi dingin dan balok es mampu menjadi hangat. Aku rasa kau paham sampai di sini Uta, jelas Jaka. Ya, saya sepertinya paham Tuhan. Meski saya bingung, namun saya paham maksudnya. Anda memang manusia yang luar biasa. Kembali Uta menyanjung. Sudah. Uta, apa kau tak ingin kembali kepada kaummu? Ucap Jaka. Uta terdiam. Sudah, kembalilah jika kau ingin kembali. Aku tidak akan memaksamu mengikutiku. Seperti yang aku katakan sebelumnya, kau sudah bebas, kata Jaka sambil berlalu pergi. Tuhan, terima kasih. Saya akan kembali. Tapi saya berjanji akan membalas hutang budi ini. Saya akan mengikuti Anda setelah saya kembali menemui kaum saya, jawab Uta sambil bersujud. Pergilah Uta, ayo kita berangkat, ucap Jaka lalu pergi meninggalkan wilayah hutan Kamalangan. Jaka sudah menjelaskan kepada Uta tentang tujuannya, bahwa mereka akan pergi mencari peri hitam dan pertemuannya dengan Uta akan berpengaruh besar di masa depan. Tujuan Jaka dan kawan-kawan hanya satu, yaitu mencari keberadaan peri hitam. Dan mengenai hutan Kamalangan sendiri, sebenarnya
Tidaklah begitu luas. Kebanyakan para penghuni alam ini memilih untuk memutari hutan Kamalangan meskipun jauh. Uta pun mungkin akan memutari hutan itu untuk pulang di mana kaumnya berada. Di dalam hutan Kamalangan terdapat beberapa musim yang ekstrim. Itu semua adalah ilusi yang dibuat oleh hutan itu sendiri. Hanya saja jika kita mempercayai ilusi itu akan menjadi kenyataan. Jaka sadar, ketika Uta masuk ke dalam lautan lumpur panas, sisik di seluruh tubuh Uta sesaat berubah menjadi merah bara. Padahal ketika Uta tersambar cemeti api Jaka, dia baik-baik saja dan bahkan tak tergores apalagi terbakar. Namun tubuh Uta hampir terbakar hanya dengan masuk ke dalam lautan lumpur api. Ketika Jaka mencoba untuk mengadu api dari cemeti dengan api yang berada dalam lumpur api, seketika lautan lumpur api terbelah dan tak mampu menahan cemeti Jaka. Dengan kata lain, ilusi yang tercipta di dalam hutan Kamalangan akan semakin kuat apabila kita mempercayainya. Uta mampu menahan cemeti api Jaka, tetapi hampir terbakar di lautan lumpur api. Padahal kenyataannya cemeti api Jaka yang lebih kuat daripada lumpur api tersebut. Singkatnya, Uta sudah terpedaya oleh ilusi tersebut dan meyakini bahwa lautan api itu sangat panas dan bisa mengancam jiwanya. Dan begitulah yang terjadi kenapa Uta sampai di mana batasnya. Sesungguhnya Jaka, Yada, Subali dan Sira belum tentu mampu mengalahkan Uta apabila mereka benar-benar bertarung sebelumnya. Jika Uta kembali kepada kaumnya, Jaka yakin dia akan menjadi sosok makhluk terkuat dan mungkin saja bisa menandingi rajanya, Raja Gentala, serta akan menjadi kekuatan baru apabila dia benar akan kembali untuk mengikuti Jaka. Menurut Uta sebelumnya, Jaka akan menemukan kerajaan Kamaja. Apabila Jaka jalan lurus ke depan, Jaka pun tak ingin sembarangan bertindak. Pertemuannya dengan Uta sudah menyadarkannya tidak semua makhluk yang berada di alam ini mampu dibinasakan dengan pusaka keris cemeti api. Uta pun mengaku dia hanyalah prajurit biasa. Di situ Jaka mulai berpikir untuk lebih berhati-hati. Semakin jauh melangkah, mereka menemukan sebuah perkampungan. Rumah yang ada seperti rumah yang umum biasa dilihat, hanya saja semuanya masih terbuat dari kayu dan atapnya dari daun yang besar. Entah daun apa, yang jelas seperti rumah pada umumnya, namun dengan bentuk yang berbeda. Tapi aneh, sangat sepi. Tak ada satupun makhluk yang ada. Hanya ada tulang-tulang hewan dan bahkan tengkorak bertanduk yang ukurannya tak jauh berbeda dengan manusia. Perkampungan ini seperti sudah lama sekali tidak ada penghuninya. Mungkin dulu pernah terjadi satu keributan sehingga seisi kampung binasa. Mereka mencoba menyisir sekitar. Siapa tahu ada yang bisa ditemukan, namun nihil. Semuanya hanya tinggal tulang belulang saja. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Di ujung jalan, Jaka menemukan sebuah jurang yang dalam. Ada sebuah jembatan yang besar, kokoh, seperti terbuat dari rambut yang tak terhitung jumlahnya untuk menyeberangi jurang tersebut. Dari ujung jembatan yang mencorok ke bawah jurang terlihat sebuah kastil hitam tak jelas karena gelap. Jaka sulit untuk menggambarkannya. Anggap saja seperti kastil hitam milik Dracula. Tiba-tiba terdengar suara melengking dan kepakan sayap. Dari balik kastil hitam itu keluar ratusan, mungkin ribuan kelelawar yang sama seperti yang Jaka temui di gerbang Samarantu. Jika hanya satu bukan masalah, ini sangat banyak. Semuanya terbang mengarah pada Jaka dan kawan-kawan. Jaka mundur, menjauhi jurang mencari posisi yang baik untuk bertarung. Yada! Jaka berteriak. Tanpa Jaka perintahkan, Yada mengerti apa yang dimaksud. Yada langsung memasang pelindung. Subali dan kedua Sira berada di posisi siap menyerang. Gerombolan kelelawar besar itu menghantam dinding pelindung Yada. Seketika kelelawar yang berjatuhan disambut oleh kedua Sira dan mencincangnya. Subali masih tenang berada di samping Jaka. Kelelawar itu seperti ingin memakan mereka, sangat agresif. Meskipun Yada tahu tak akan mampu merobos dinding Yada, mereka masih terus berdatangan tanpa henti. Tumpukan potongan kelelawar yang Sira bantai sampai menutupi pandangan. Mungkin ada ribuan dari mereka. Suara lengkingan aneh yang menghentikan kumpulan kelelawar yang menyerang. Siapakah pengunjung yang lancang datang ke tempat kami? Kata seorang wanita dengan jubah bulu hitam dan mukanya yang tertutup jubahnya menghampiri Jaka.
Siapa kau? Apa engkau pimpinan di sini? Jaka membalas ucapannya. Oh, seorang manusia. Benar, aku adalah salah satu pimpinan di wilayah Kamaja. Ada perlu apa manusia di sini? Ketahuilah, tak akan ada makhluk yang mampu keluar setelah memasuki wilayah Kamaja, kata wanita itu sambil mendekat dan memperlihatkan wajah cantiknya diikuti wanita lainnya dari belakang dengan jubah yang tak jauh berbeda. Aku mencari penjelasan panjang Jaka yang menceritakan tentang peri hitam yang dimaksud. Apa dia berulah juga di dunia manusia? Katakan padaku, wahai manusia, tanya wanita itu dengan nada yang lebih enak didengar. Sudah aku katakan sebelumnya, dan itu sebabnya aku ada di sini, di mana peri hitam itu berada, kata Jaka mendesak. Pergilah manusia, aku akan melepasmu. Yang kau cari itu adalah salah satu penghuni kerajaan Kamaja yang sangat disukai oleh ratu kami. Atas kejahatan yang dilakukan olehnya, ratu Kamaja sedang menghukumnya. Jadi kau tak perlu lagi mencarinya. Jelas wanita itu. Apa kau bilang? Kami sudah jauh-jauh datang kemari, hampir tersesat di hutan Kamalangan, dan lalu kau meminta kami pergi. Lagi pula kenapa aku harus percaya ucapan kau? Jawab Jaka. Hei manusia, janganlah buat kami tertawa. Kau bilang apa tadi? Hutan Kamalangan? Apa kau ingin bilang bahwa kalian baru saja melewatinya? Cukup omong besarmu manusia lemah. Bahkan ratu kami yang sebelumnya tak bisa keluar dari Kamalangan, dan kau manusia lemah dengan mudahnya mengatakan dari sana. Karena kau tidak ingin pergi, maka aku tarik kembali ucapanku. Semuanya mari berpesta. Mereka adalah hidangan kalian. Suasana hati wanita itu berubah seketika. Yada, pertahankan pelindungmu. Subali, bantu Sira dari depan. Aku akan menyerang dari belakang, ucap Jaka yang kemudian mengeluarkan keris pusakanya. Cetar! Jaka tahu dari awal bahwa perjalanan ini tak akan mudah. Semakin sulit dan berbahaya rintangan yang ada, dia akan semakin tertantang untuk melewatinya. Jaka pun menikmatinya dan merasa senang. 1 banding 1000. Begitulah situasinya saat itu. Meskipun yang menyerang hanyalah kroco-kroco yang tak mungkin bisa menyentuh mereka, tetapi cukup teralihkan perhatian. Sebab tanpa disadari pengikut wanita itu semakin banyak. Bukan para kelelawar yang menyerang, tetapi puluhan dan bahkan bisa ribuan pasukan wanita yang menyeramkan berada di belakang wanita itu. Meski berada di tempat yang luas tanpa adanya penghalang, namun situasi saat itu membuat pandangan Jaka kabur. Kabut tipis yang perlahan menebal, dan dari kejauhan Jaka merasakan kehadiran sosok yang kuat mendekat. Setidaknya dari arah belakang Jaka mungkin ada puluhan sosok kuat. Belum lagi jika ada pasukan yang banyak. Jaka hanya berharap Tori dan yang lainnya berhasil menemukan. Setelah keluar dari hutan Kamalangan, Jaka lebih bisa berpikir tenang dan mampu menyikapi segala kondisi dengan bijak, tak sembarangan lagi dan asal bertindak. Meski dia hanya menceritakan di hutan Kamalangan dengan singkat, namun saat itu tak sesingkat yang dikatakan. Lumayan panjang juga perjalanan mereka saat itu. Yada masih mampu menahan pelindungnya dan Sira menjadi eksekutornya, begitu pula dengan Subali yang menerjang dari depan, sedangkan Jaka hanya menyelesaikan sisa dari mereka yang terlewat. Sampai kapan kalian bisa bertahan? Kalian maju, habisi 2 makhluk berjubah itu dan 1 makhluk lagi yang menghalangi. Wanita itu memerintahkan bawahannya menyerang Sira dan Subali. Namun Sira dan Subali bukanlah lawan yang mudah dikalahkan wanita dan para pasukannya. Bukanlah hal yang perlu diwaspadai, tetapi sosok yang masih berada dalam istana itulah yang harus dikhawatirkan. Selain peri hitam yang Jaka cari juga lumayan kuat, Ratu Kerajaan Kamaja juga belum menampakkan dirinya. Serangan Subali dan Sira berhasil membubarkan musuh. Subali, habisi wanita itu, perintah Jaka tanpa menghiraukan lainnya. Subali menghampiri pimpinan pasukan musuh. Subali langsung menghampiri wanita itu sambil membantai yang ada di depannya. Sira pun membantu membuka jalan untuk Subali. Hilangnya posisi Subali dan Sira, sebagian pasukan menghampiri Jaka. Tentu sebelum pasukan itu mendekat, semuanya sudah habis terbakar oleh cemeti api. Kurang ajar, berani sekali mengincarku. Kalian meremehkanku. Minggir, buka jalan, aku sendiri yang akan menangani, kata wanita itu percaya diri. Tentu dengan menyingkirnya para prajurit musuh, Subali lebih leluasa.
Pukulan Subali telak mengenai wanita itu tanpa bisa mengelak. Teriakan belengking keras keluar dari mulutnya. Meskipun sosok wanita itu belum binasa, seluruh pasukannya berhenti menyerang. Begitu pula dengan kelelawar raksasa yang kabur kembali ke istana. Subali pun tak diam begitu saja. Dia menghampiri wanita itu dan hendak menyelesaikan tugasnya. Subali berlari mengarahkan tinju mautnya sekali lagi. Petang! Subali terlempar ke belakang. Yang mulia Ratu, saya masih bisa. Ucapan wanita itu terpotong. Diam. Kau tak berguna sama sekali. Serat! Ratu Kamaja menghabisi wanita itu yang salah satu panglimanya sendiri. Subali segera berdiri dan tentu mengalami luka meskipun tak parah. Kedua Siri dan Suru langsung melepaskan jubahnya. Menandakan mereka akan serius bertarung. Sangat tidak menguntungkan bagi Jaka saat itu. Mungkin jika hanya satu Kamaja saja, Jaka dan kawan-kawan masih yakin untuk menahannya, tetapi mereka berada di sarangnya. Ditambah lagi peri hitam yang Jaka cari tepat berada di belakang Ratu Kamaja. Oh, jadi manusia itu yang kau pilih, Ilda? Kata Ratu Kamaja kepada peri hitam yang sedang Jaka cari-cari. Benar Ratu, sungguh keberuntungan. Dia sendiri mencariku kemari, jawab Ilda si peri hitam. Semuanya dengarkan. Habisi mereka dan tahan manusia satu itu. Ilda, kau tetap di sini. Ratu Kamaja memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Suara semangat mereka ingin melumat Jaka dan kawan-kawan. Jaka sudah menduga, tak mungkin jika peri hitam atau Ilda itu benar-benar ditahan. Sekumpulan makhluk penghisap darah ini memang harus dimusnahkan. Namun, apakah Jaka mampu melakukannya? Jaka tak tahu jumlah pasukannya berapa, selain tak terlihat karena serba hitam yang jelas itu banyak. Mengingat bahwa ia berada dalam wilayah Kamaja, Subali segera kembali bersama Sira di sisi Jaka. Meskipun Jaka lebih kuat ketika dalam kondisi meraga sukma, tapi jika jiwanya lenyap di sana, selama-lamanya dia tak akan pernah bisa kembali ke tubuhnya. Itu artinya sama saja dia mati. Musuh menyerang serentak. Tak hanya para prajurit, di antara mereka ada juga beberapa sosok kuat yang kurang lebih sama dengan kemampuannya dengan Ilda si peri hitam. Ia ada sangat serius mempertahankan pelindungnya dan tak terelakkan lagi bahwa sebentar lagi akan terjadi benturan. Akan tetapi, Leu mau Julaile, cetar, dar! Seruan Panglima Kayangan memanggil pusakanya dan menyambar musuh yang hendak mendekati Jaka. Sesaat musuh berhenti, tertahan oleh serangan petir pusaka si jin dan suasana ding. Wadijondo laile. Wah! Sekali lagi teriakan Panglima Kayangan memanggil bala tentaranya dan disambut sorakan semangat para prajurit Kayangan. Serang! Tanpa diduga, bantuan yang dibutuhkan Jaka pun datang. Si jin, salah satu Panglima Kayangan dan pendamping Rizka, tentunya tak hanya si Jin dan Rizka saja, Tori, Desta, dan pendamping mereka masing-masing. Serta ada salah satu sosok yang mirip dengan Babasil yang Jaka tidak tahu. Oi Mas Jaka, sehat Mas? Dari kejauhan, Desta memanggil dan menghampiri Jaka. Jedung. Apa kau Ratu Kamaja saat ini? Wah, kau terlihat lebih lemah dari ratu kalian sebelumnya. Raja Adiwangsa berlari kencang dan melompat tepat di depan mereka, lalu berkata dengan lantang dengan Ratu Kamaja. Siapa kau? Dan mana mungkin kau mengenal ratu terdahulu? Tanya Ratu Kamaja. Kau tahu ini milik siapa? Raja Adiwangsa melemparkan sesuatu yang membuat Ratu Kamaja gemetar. Siapa kau? Dari mana kau dapatkan ini? Terang! Ratu Kamaja spontan menyerang Raja Adiwangsa. Aku Raja Adiwangsa, dan benda itu aku dapatkan dari mayatnya di hutan Kamalangan. Jelas Raja Adiwangsa. Sebenarnya, benda apa yang sudah membuat Ratu Kamaja panik? Kau pikir aku akan percaya denganmu? Mati kau! Terang das! Ratu Kamaja marah menyerang Raja Adiwangsa bertubi-tubi. Namun semua serangannya dengan mudah dihindari. Lengan Raja Adiwangsa sekeras baja. Segala bentuk senjata yang dikeluarkan Ratu Kamaja tak berpengaruh sedikit pun. Bahkan Raja Adiwangsa seperti bermain-main menghindari dan menangkis serangan Ratu Kamaja. Kau benar-benar sangat lemah sekali dibandingkan ratu kalian terdahulu. Raja Adiwangsa terus memprovokasi selama dalam pertempuran.
Diam, balas Ratu Kamaja. Mereka masih terus beradu pukulan. Meskipun tak terlihat seperti pertarungan, Raja Adiwangsa hanya main-main saja. Dan sepertinya tak ada niat untuk melawan Ratu Kamaja. Sepertinya situasimu agak kerepotan, Jaka, kata Tori sedikit tertawa kecil. Apa yang kau katakan sih, Tori? Aku bisa menyelesaikan semua ini sendiri. Kenapa pula kalian datang di saat aku akan beraksi? Jawab Jaka berbohong. Ya, begitulah Jaka Guntur. Ucap Tori dengan maksud yang banyak arti, meragukan. Sementara di posisi si Jin dan pasukannya, mereka menahan sejumlah pasukan musuh sehingga tak ada satupun musuh bisa mendekat. Mereka pun hanya melihat aksi Raja Adiwangsa yang sedang mempermainkan Ratu Kamaja. Bah, yang dimaksud Raja Adiwangsa itu apa ya? Dan benda apa yang membuat Ratu Kamaja itu marah? Tanya Desta pada Babasil. Yang aku dengar dari Adiwangsa sebelumnya, Babasil menjelaskan tentang semuanya. Jadi, sebelum Tori dan kawan-kawan bertemu dengan Jaka, Raja Adiwangsa hendak menuntun Tori dan rombongan masuk ke hutan Kamalangan. Dia menceritakan singkat kondisi dan situasi di dalam hutan tersebut. Mereka tak jadi memasuki hutan karena Babasil merasakan kehadiran Jaka dengan sangat jelas dan itu di luar hutan Kamalangan. Maka dari itu, mereka memilih jalan memutari hutan Kamalangan. Selama perjalanan menuju tempat Jaka, Raja Adiwangsa menceritakan kepada Mbah Basil tentang benda yang ia dapatkan dari Ratu Kamaja sebelumnya. Benda itu adalah cincin yang hanya dimiliki oleh ratu di kerajaan Kamaja. Cincin itu juga sebagai simbol makhluk terkuat di Kamaja. Namun masih ada satu benda lagi, tetapi Raja Adiwangsa belum sempat mengatakannya. Kemungkinan besar Raja Adiwangsa memiliki pesan dari Ratu Kamaja terdahulu yang harus disampaikan kepada pengikutnya. Dikarenakan kerajaan Adiwangsa dulunya masih belum stabil dan dia tidak bisa meninggalkan kerajaannya, saat ini pun Raja Adiwangsa masih belum yakin sepenuhnya kerajaannya mampu bertahan tanpa ada dirinya ketika ada serangan. Dikarenakan adanya kabar bahwa kerajaan Orba musnah, Raja Adiwangsa harus buru-buru menyampaikan pesan yang dititipkan padanya sebelum perang antar kerajaan pecah. Seperti apa pesannya, Mbah Basil pun tidak mengetahuinya. Jedang! Yang mulia Ratu, para panglima Kamaja mendekati ratu mereka yang tergeletak dan melindunginya jika Raja Adiwangsa menyerang. Tanpa disengaja, pukulan Raja Adiwangsa mengenai Ratu Kamaja. Jika Raja Adiwangsa berniat untuk bertarung, sudah sedari awal Ratu Kamaja akan kalah. Lindungi Ratu, kerahkan seluruh pasukan. Salah satu panglima Kamaja memberikan perintah. Seketika puluhan ribu pasukan dari istana Kamaja keluar. Hei Ratu Lemah, perintahkan seluruh pasukanmu untuk mundur. Percayalah, akan sia-sia, kata Raja Adiwangsa. Sombong sekali kau di antara para penguasa. Hanya kau saja yang tak pernah kami ketahui. Tentunya kau juga tak tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Jawab Ratu Kamaja. Ya aku memang tak pernah menampakkan diriku. Yang aku tahu bukankah kerajaan Orba musnah? Memangnya apa peduliku? Balas Raja Adiwangsa. Musnahnya Orba tentu akan menjadi perselisihan antar penguasa. Bodohnya kau yang selama ini netral, tidak mempedulikan penguasa lainnya. Ketahuilah bahwa saat ini adalah awal di mana seluruh alam ini akan berubah. Kau dan pengikutmu takkan bisa tenang seperti sebelumnya. Dan kerajaan Kamaja saat ini menjadi sekutu kerajaan Lingga dan kerajaan Gentala. Menyinggungku sama halnya kau menyinggung mereka. Coba lihatlah dengan jelas di belakang kalian. Penjelasan Ratu Kamaja membuat Raja Adiwangsa sedikit bingung. Namun setelah menyadari dari arah belakang mereka yang jauh tertutup kabut tebal samar, mereka melihat prajurit berbaris rapi mendekat. Tak jelas itu prajurit dari mana. Semakin dekat, sosok mereka terlihat semakin jelas. Desta dan Babasil jelas mengenali salah satunya. Di antaranya ada seorang panglima kuat namanya Pati Gangga yang waktu itu menyerang Desa Wongso. Ditambah lagi sosok yang duduk di kereta terbuka dengan santainya. Kemungkinan itu adalah Raja Lingga, raja licik dan sangat keji di alam ini. Wah. Sepertinya sedang ada tamu di kediamanmu, wahai Ratu Kamaja, kata Raja Lingga dengan postur tubuh normal seperti manusia namun hitam legam dan memiliki ekor berduri.
Suatu kebetulan kau di sini, Lingga. Mereka telah menyinggung kita, dan di antara mereka ingin menghakimi salah satu pengikutku, kata Ratu Kamaja menghampiri menyambut Raja Lingga. Oh, benarkah itu Ratu Kamaja? Namun, ada apa dengan kalian? Mereka hanya beberapa saja, tak lebih dari 1.000, bahkan kurang dari 500. Kenapa kalian tidak bisa memusnahkan mereka, Ratu Kamaja? Jawab Raja Lingga dengan nada yang mencurigakan. Jangan meremehkan mereka. Bahkan di antaranya ada Raja Adiwangsa yang selama ini tak pernah muncul. Aku kesulitan melawannya seorang diri, tapi jika bersama pasti mudah untuk mengalahkannya. Jelas Ratu Kamaja. Tuan Raja, di antara mereka aku pernah bertemu dan mampu menangkis serangan penuhku. Meski aku belum serius saat itu, tapi memang mereka tak bisa diremehkan, Tuan, kata Panglima Gangga. Oh. Bahkan kau pun Gangga, tetapi di hadapan ratusan ribu pasukanku, apa mereka masih mampu bersikap so kuat? Jangan terlalu tinggi memandang mereka, Gangga. Itu membuat moral pasukan kita menurun nantinya. Jawab Raja Lingga. Benar yang Anda katakan, Yang Mulia, kata Gangga menunduk. Aku dengar-dengar bahwa di antara para manusia itu, entah pengikutnya atau bahkan manusia-manusia itu yang mengalahkan Orba, jika kita mampu memusnahkan mereka, maka nama kita akan lebih dikenal. Gangga, pilih beberapa pasukan pilihan untuk menghabisi mereka. Dan Azil, Raja Lingga perintahkan Gangga memanggil panglimanya yang lain. Hamba Tuan Raja, jawab Panglima Azil. Kau pimpin ratusan prajurit pilihan Gangga, musnahkan manusia itu beserta pengikutnya. Tunjukkan dirimu bahwa aku tak salah memilihmu menjadi salah satu panglima, kata Raja Lingga. Dengan senang hati, Tuan, suatu kehormatan besar bagi saya. Dengan percaya diri, Azil mengatakan, pasukan sudah dipersiapkan oleh Gangga. Rombongan Tori pun tahu apa yang sedang mereka rencanakan. Mereka segera berkumpul. Pasukan Si Jin langsung membentuk lingkar pelindung. Raja Lingga, aku akan membantu. Kerajaan Kamaja tak perlu ikut campur. Lihat-lihat saja dengan tenang. Ucapan Ratu Kamaja dipotong. Tentu Ratu Kamaja seperti diremehkan, dan sesungguhnya dia sangat marah. Pasukan, serang! Tanpa basa-basi, Panglima Azil langsung bersemangat menyerang. Genderang perang bertabu. Gemuruh langkah prajurit mendekat dengan cepat serta teriakan moral mereka yang setinggi langit. Ratusan pasukan elit kerajaan Lingga menyerang. Selalu ada kejutan tak terduga yang dilakukan oleh Panglima Kayangan Si Jin, menurunkan sebuah tameng baja berduri mengelilingi mereka menjadi sebuah benteng yang kokoh dan kuat. Pasukan, pertahankan barisan, hadang musuh yang datang, hancurkan, teriak Si Jin memberikan perintah dan disambut sorakan semangat prajuritnya. Di sisi lain, para sirah telah berkumpul dan siap sedia menghadang musuh yang datang. Yada memperkokoh tameng berduri Si Jin, dan Subali berada di samping Si Jin, dan yang lainnya tetap di posisi. Azil, jangan lengah, mereka kuat, teriak Pati Gangga. Gangga, salah besar jika kau meremehkan kemampuanku. Lihatlah, jawab Panglima Azil percaya diri. Seruan perang telah pecah. Suara genderang perang menyertai langkah prajurit Lingga. Kabut tipis yang makin menebal ditambah deburan debu berterbangan tersapu oleh langkah ratusan prajurit musuh membuat pandangan semakin buram. Di tengah situasi tersebut, kapan saja mereka akan bertubrukan dengan pasukan musuh. Raja Adiwangsa melangkah ke depan keluar dari dinding berduri milik Si Jin. Pasukan musuh semakin dekat. Raja Adiwangsa masih berdiri kokoh, tak bergeming sedikit pun. Ketika pasukan musuh mulai terlihat dan sangat dekat, auman keras dari Raja Adiwangsa menyapu pasukan musuh yang mendekat dan membubarkan barisan. Aku Adiwangsa, hentikan pertempuran sia-sia ini. Dengan lantang, Raja Adiwangsa mengatakan, Wah, apakah dia yang kau maksud, Ratu Kamaja? Memang dia punya kualitas sebagai raja, namun tanpa pasukan apalah artinya, kata Raja Lingga. Jangan meremehkannya, Raja Lingga, balas Ratu Kamaja. Pasukan yang dipimpin Panglima Azil berantakan, tersapu oleh auman kuat Raja Adiwangsa. Hanya Panglima Azil yang tak tergoyahkan. Panglima Azil membalas dengan raungan yang kuat, namun bagi Raja Adiwangsa itu hanya seperti hembusan angin sepoi-sepoi. Raja Adiwangsa berdiri tegap dengan kedua tangannya melipat di dada, dengan tubuh yang besar berotot, tenang, dan terlihat berwibawa. Aku Azil,
Siapa kau berani memerintahku? Azil sang penghancur, bersiap untuk mati. Ha! Panglima Azil menantang Raja Adiwangsa. Plak! Jedar! Hanya dengan ayunan tangan kiri Raja Adiwangsa, Panglima Azil terpental. Raja Adiwangsa bahkan tak bergerak sedikit pun. Seluruh mata tertuju ke arah Raja Adiwangsa. Prajurit tanpa adanya pimpinan, mereka terdiam tak bergerak. Panggilan seorang raja bukanlah sekedar nama belaka. Mereka bahkan tak pernah tahu bahwa Raja Adiwangsa satu-satunya yang pernah menaklukkan hutan Kamalangan. Aksi Raja Adiwangsa seorang mampu membuat seluruh pasukan musuh gemetar. Panglima Azil sendiri juga tidaklah lemah. Dia mampu bertarung seimbang dengan Patigangga. Bahkan Azil tak sengaja membunuh panglima sebelumnya ketika sedang berlatih tanding. Dan Azil pun baru saja diangkat menjadi salah satu panglima di kerajaan Lingga. Dan sekuat apapun Raja Lingga, dia tak akan mampu mengalahkan Azil hanya dengan satu tangan. Melihat aksi Raja Adiwangsa, Raja Lingga perhatiannya terpusat sepenuhnya kepada Raja Adiwangsa. Raja Adiwangsa melompat tinggi dan mendarat tepat di depan Raja Lingga. Seluruh pasukan kerajaan Lingga yang berada di area tersebut langsung bersiap menodongkan senjatanya ke arah Raja Adiwangsa. Hei, kau kah rajanya? Hentikan tindakanmu, jangan menyerang, kata Raja Adiwangsa. Oh, Andakah Raja Adiwangsa? Sungguh suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Jika Anda ada urusan dengan Ratu Kamaja, saya tidak akan menghalanginya, kata Raja Lingga dengan sopan namun sangat mencurigakan. Raja Lingga, apa yang kau katakan? Balas Ratu Kamaja. Namun, jangan menghalangi kami untuk membantai mereka yang telah memusnahkan kerajaan Orba. Dan Orba adalah sahabat terbaikku. Jadi, aku akan balas dendam, kata Raja Lingga dengan penuh kebohongan. Niatnya hanyalah supaya namanya dikenal di alam ini. Bahkan, Orba adalah sosok yang paling dibenci oleh Raja Lingga. Bagaimana bisa dia menyebutnya sebagai sahabat? Raja Lingga juga tidak memperdulikan ucapan Ratu Kamaja. Aku sarankan urungkan niatmu, namun terserah kau saja. Aku tak akan ikut campur. Dan kau jangan ikut campur urusanku dengan Ratu Kamaja, jawab Raja Adiwangsa. Sepakat, balas Raja Lingga. Raja Lingga langsung memerintahkan panglima tertingginya, Panglima Gangga, untuk menyiapkan seluruh pasukan elit kerajaan Lingga untuk menyerang. Sungguh hal yang sangat tak diketahui Raja Lingga tentang kekuatan Tori dan kawan-kawan. Panglima Gangga pun sudah memperingatkan rajanya untuk berpikir dua kali ingin menyerang Tori. Namun segala upaya Gangga mencegah itu sia-sia saja. Raja Lingga hanya waspada terhadap Raja Adiwangsa yang mampu membunuh Azil hanya dengan sekali pukul. Dalam benaknya, Raja Lingga ingin merekrut Raja Adiwangsa sebagai sekutunya. Bagi Raja Lingga, Ratu Kamaja bukanlah apa-apa. Namun, suatu kesalahan besar baginya karena telah meremehkan Tori dan kawan-kawan. Raja Lingga hanya mempertimbangkan kemampuan Babasil saja tanpa mengetahui yang lainnya. Genderang perang kembali berbunyi. Kali ini pasukan yang datang jauh lebih besar meskipun tidak seluruh pasukan kerajaan. Setidaknya ribuan pasukan elit kerajaan Lingga datang menyerang dan langsung dipimpin oleh Panglima Gangga dan puluhan panglima lainnya. Panglima Gangga pun tak ragu-ragu. Dia sangat bersungguh-sungguh, matanya tertuju ke arah Babasil. Pasukan serang! Seruan perang dan teriakan semangat para prajurit Lingga menggema. Ribuan pasukan datang menghampiri. Wele-wele, Babasil ngamuklah sesuka hati. Aku juga mau turun tangan. Jauh-jauh dariku yo. Niat ingsun ajiku komara geni. Dia tak bersiap dengan ilmunya dan menunggu untuk menyerang. Berhati-hatilah nak. Sepertinya apapun musuhmu jangan meremehkannya, kata Babasil. Siap mbah, jawab Desta. Sambil berlari menghadang pasukan musuh, Babasil mengikutinya dari jauh. Karena ajian Desta mampu melukai siapapun. Sira, incar pimpinan mereka dan musnahkan. Perintah Tori. Baik Tuan, jawab Sira diikuti Sire dan kemudian maju ke medan perang. Sira sudah tunduk kepada Tori yang otomatis Sire juga mengikutinya. Secara Sira adalah yang terkuat dari keempat Sira yang lainnya. Suamiku, kenapa tidak sekalian saja raja mereka yang diincar, kata Sinta. Jangan, kita tidak tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi jika salah satu raja di alam Samarantu ini binasa lagi. Untuk menghindari kekacauan,
Tumpas saja dulu pengikutnya. Jelas, Tori. Kamu benar suamiku, sahut Sinta. Tori hanya tersenyum sambil memeluk erat Sinta. Situasi apapun tak akan mengubahnya untuk tetap terlihat mesra. Di lokasi Desta berada, dia mengamuk, menggempur prajurit musuh. Gepuran Desta membakar seluruh pasukan musuh yang berada dalam jangkauannya. Teriakan para pimpinan musuh seketika langsung habis dibantai Sire. Panglima Gangga yang tadi memperhatikan Babasil mulai menghampiri, namun tras. Siapa yang menghalangi Pati Gangga? Dan ternyata Pati Gangga, Panglima Gangga, diakui sebagai panglima terkuat kerajaan Lingga, bahkan sudah terkenal di seluruh alam Samarantu. Dikatakan Panglima Gangga pernah bertempur dengan Raja Andaru dan seimbang. Oleh sebab itu, ketika Desa Wongso diserang olehnya dan mampu dipukul mundur oleh Denmaseno serta Desta dan Babasil, Denmaseno langsung diangkat menjadi Panglima Andaru. Namun nama besar Panglima Gangga berhenti bersinar ketika dia berhadapan dengan Sira, salah satu sirah terkuat dan satu-satunya dengan wujud laki-laki. Beberapa saat, Panglima Gangga mampu menahan serangan Sira, tetapi sangat disayangkan Panglima Gangga harus gugur di tangan Sira. Sebelum ajalnya, Panglima Gangga hendak berucap, namun di hadapan Sira, hal itu tidak akan pernah terjadi. Jangankan ingin berucap, meskipun sudah mati, Sira akan memastikan musuhnya benar-benar mati dengan cara mencincang tubuhnya menjadi beberapa bagian. Kekejaman Sira tidak bisa dibayangkan. Dia tak kenal ampun dengan setiap musuhnya. Di sisi lain, beberapa pasukan berhasil menghampiri Tori. Prajurit Si Jin dengan mudah menahan mereka, menghabisi setiap musuh yang datang. Subali pun tak berdiam diri. Dia juga menghadang musuh yang datang dan menggempur. Memang para pimpinan mereka telah gugur, tetapi prajurit musuh kali ini berbeda. Mereka masih terus menyerang meskipun tak ada pimpinan yang memberikan perintah. Alhasil, ribuan pasukan elit Lingga musnah dalam sekejap. Tori, sejak kapan Sira bisa bicara? Tanya Jaka menghampiri. Banyak hal yang tak terduga, Jaka, jawab Tori. Ceritakan apa yang kalian alami ketika kita masing-masing berpisah, ucap Jaka. Tori kemudian menceritakan dengan singkat mengingat situasi saat itu. Di posisi Raja Lingga, saat mendengar panglima andalannya gugur, dia sangat marah dan langsung memerintahkan seluruh pasukan yang ada untuk menggempur. Babasil pun tanpa ragu-ragu memanggil pasukan hewannya yang berjumlah kurang lebih 1.000, sedangkan pasukan Lingga ada ratusan ribu dan perang besar akan segera pecah. Dari arah kejauhan, sekumpulan pasukan berdatangan dan jumlahnya mungkin sekitar ribuan lebih. Itu jelas bukan pasukan Lingga, itu adalah pasukan dari kerajaan Gentala, dan situasi mungkin akan bertambah sulit. Hadirnya pasukan kerajaan Gentala membuat Raja Lingga yang tadinya panik kembali tenang. Pasukan Lingga sudah bersiap untuk menyerang. Raja Lingga menghampiri Raja Adiwangsa. Wahai Sang Raja Adiwangsa, saya mohon maaf apabila ini kurang menyenangkan. Saya punya satu permintaan. Jadilah sekutu kami. Tanpa basa-basi yang panjang, Raja Lingga menawarkan, namun dengan posisi Raja Adiwangsa tengah dikepung oleh pasukan Lingga. Beginikah caramu meminta? Apa-apaan ini? Jawab Raja Adiwangsa. Jawablah, apa kau menerima? Ketahuilah, jika kau menjadi musuhku saat ini, maka kau pun akan memusuhi kerajaan Gentala. Lihatlah, lihat, mereka sudah tiba. Gentala sang naga api bukanlah lawan yang mudah, kata Raja Lingga. Apa kau mengancamku? Kau raja yang licik. Kau kira dengan kekuatan mampu mendudukanku? Auman Raja Adiwangsa seketika membubarkan kepungan prajurit Lingga. Bodoh itu ada batasnya. Pasukan, kepung dia. Ratu Kamaja, bantu aku. Raja Lingga berniat melawan Raja Adiwangsa, dan tentu ketika Raja Gentala melihat, berharap akan membantunya. Hei Ratu Kamaja, kenapa kau diam saja? Cepat perintahkan bawaanmu, kepung singa itu. Kembali Raja Lingga mengatakan, namun Ratu Kamaja hanya diam, tak melakukan apapun. Ternyata sebelumnya Raja Adiwangsa telah menjelaskan kepada Ratu Kamaja tentang pesan yang harus disampaikan kepadanya, dan pesannya adalah Ratu Kamaja saat ini adalah adik dari ratu yang sebelumnya. Pesannya adalah Ratu Kamaja terdahulu sebenarnya tidak ada niatan untuk masuk ke dalam hutan Kamalangan.
Dia dijebak oleh pengikutnya sendiri dan terpaksa memasuki hutan Kamalangan untuk mencari adiknya, yaitu Ratu Kamaja saat ini. Pengikutnya berkata bahwa sang adik telah masuk ke dalam hutan, padahal saat itu adiknya tengah tidur panjang di suatu tempat. Dan yang menjebaknya adalah si peri hitam Hilda. Setelah usai dengan tidur panjangnya, Hilda mengatakan bahwa ratu terdahulu ingin berlatih dan kerajaan dititipkan oleh adiknya mengetahui bahwa Hilda adalah orang yang dipercayakan menyampaikan pesan sang ratu terdahulu. Maka dari itu, Ratu Kamaja saat ini sangat percaya dan menyukai Hilda. Namun, dengan kenyataan yang ditunjukkan oleh Raja Adiwangsa, Ratu Kamaja sadar bahwa selama ini dia telah ditipu oleh Hilda. Hei, Ratu Kamaja, kenapa kau diam saja? Ayo! Diam. Urus saja urusanmu sendiri, Lingga. Ucapan Raja Lingga langsung dipotong oleh Ratu Kamaja. Oh, jangan salahkan aku. Jika Raja Gentala juga akan memusnahkan kerajaanmu, Ratu Kamaja, ancam Raja Lingga. Namun, Ratu Kamaja tak memperdulikannya. Dan ia bergegas untuk mengurus Hilda. Saat bersamaan, pasukan Gentala sudah tiba. Sosok besar bersisik merah di sekujur tubuhnya menghampiri kerumunan prajurit Lingga. Oh, Raja Gentala, teman baikku, terima kasih sudah jauh-jauh datang. Ada kabar buruk bahwa sapa Raja Lingga dan menjelaskan segala situasinya yang seakan Tori dan kawan-kawanlah penyebab masalah dari kematian Orba hingga membelotnya Ratu Kamaja. Begitu, jawab singkat Raja Gentala. Apa maksudnya dengan begitu, kawanku? Kata Raja Lingga. Raja Gentala hanya diam. Di tempat Tori berada, mereka semua ikut masuk dalam pertempuran. Meskipun musuh hanya prajurit biasa, dengan begitu banyaknya musuh lumayan merepotkan. Rizka selalu di samping si Jin karena Rizka tak memiliki keahlian dalam penyerangan. Belum habis musuh di depan mereka, datang lagi pasukan yang tadi kenali. Berbeda dengan pasukan Lingga, seluruh pasukan ini bersisik dan beragam warna, merah, hitam, putih, dan lainnya. Tori dan kawan-kawan selalu bersiap apapun yang menghadang, namun pasukan bersisik itu malah membantai pasukan Lingga. Hancurkan pasukan Lingga, teriak seorang panglima dari kerajaan Gentala, lalu disambut sorakan prajurit. Semua terdiam karena pasukan Lingga jadi terfokus oleh prajurit Gentala. Cukup memakan waktu juga hingga semua reda. Ketika pasukan Lingga binasa, prajurit Gentala menghampiri kami dan salah seorang panglima Gentala mendekat, bersisik hitam dan postur tubuh normal seperti manusia. Tuan, panglima itu mendekati Jaka dan menunduk hormat diikuti ribuan pengikutnya. Mereka semua bingung melihat siapa dia, dan panglima itu tak lain adalah, ya tepat sekali, panglima itu adalah Uta. Memang sungguh tak terduga keputusan Jaka sebelumnya benar, membawa Uta keluar dari hutan Kamalangan, menjadikannya bantuan yang tak terduga. Uta, kamu bilang sebelumnya bahwa kau hanyalah prajurit biasa. Namun yang aku lihat saat ini tak sesuai dengan ucapanmu, kata Jaka. Maaf Tuan, saya memang berkata sejujurnya sewaktu berada di hutan Kamalangan. Namun semuanya berubah ketika saya kembali di kerajaan Gentala Tuan. Semua ini juga berkat Anda Tuan. Terima kasih, jawab Uta. Atas prestasimu saat ini, itu berkat kemampuanmu Ta. Aku itu hanya membawamu ikut keluar saja. Terima kasih ya sudah datang Uta, kata Jaka sambil menyuruh Uta berdiri. Kemudian mereka berdua saling berbagi cerita ketika mereka berpisah dan di sisi lain di tempat Raja Lingga berada. Apa-apaan ini Raja Gentala? Kenapa pasukanmu malah menyerang prajuritku? Kata Raja Lingga. Mana aku tahu Raja Lingga, Apa kau buta? Bukankah dari tadi aku di sini? Jawab Raja Gentala dengan suaranya yang berat. Tapi bukankah itu pasukanmu Raja Gentala? Jika bukan kau yang memberikan perintah, lantas siapa Raja Gentala? Kau harus menghukum pengikutmu yang memberikan perintah untuk menyerang pasukanku. Bertindaklah adil Raja Gentala. Raja Lingga protes. Baik, aku serahkan padamu. Hukumlah dia yang memerintahkan menyerang pasukanmu. Aku tak akan ikut campur, kata Raja Gentala.
Terima kasih Raja Gentala, Anda memang sangat adil, jawab Raja Lingga dengan senyuman liciknya. Dalam benak dia berpikir, jika dia mengampuni pimpinan yang menyerang pasukannya, setidaknya dia bisa merekrutnya menjadi bawahan. Raja Lingga pun turun tangan sendiri, berharap dia bisa memberikan pelajaran dan merekrut menjadi bawahannya. Hei, siapa yang berani menyerang pasukanku? Siapa pimpinan kalian? Keluar! Atas izin Raja Gentala, aku sendiri, Raja Lingga, akan menghukum. Teriak Raja Lingga. Seluruh pasukan Lingga pun sangat menantikan aksi raja mereka dan bersorak menyebut namanya. Uta, pergilah. Ayo, buat namamu dikenal. Hajar Raja Sombong itu, kata Jaka. Baik Tuhan, jawab Uta. Ia pun kemudian menghampiri Raja Lingga. Aku Uta. Akulah yang memerintahkan pasukan ini, kata Uta. Oh. Kenapa kau malah menyerang pasukanku? Bahkan rajamu tidak memberikan perintah. Atas kelancanganmu, rajamu sudah mengizinkanku untuk menghukummu. Jelas Raja Lingga. Lalu, siapa yang menyuruhmu menyerang mereka? Karena di antara mereka ada salah seorang yang membawaku keluar dari hutan Kamalangan. Jika kau musuh mereka, maka aku juga musuhmu, kata Uta. Wow, suara semangat prajurit Uta mendengar pengakuan Uta bahwa dia berhasil keluar dari hutan Kamalangan. Seluruh prajurit Lingga dan bahkan prajurit Kamaja mulai berkumpul untuk bisa melihat sosok Uta. Ternyata manusia itu membawanya ikut keluar dari Kamalangan. Hahaha, kata Raja Adiwangsa seorang diri. Raja Gentala pun mendekat. Tak bicara apa-apa, Uta sempat menengok rajanya. Raja Gentala hanya mengangguk. Wah, terlalu tinggi nada bicaramu, dan kau sangat tak sopan dengan ucapanmu padaku. Memang kau perlu diberikan pelajaran. Raja Lingga langsung datang menyerang Uta. Trang, das, dar. Pertarungan 1 lawan 1 terjadi dan berlangsung lumayan lama. Seluruh mata tertuju ke arah pertempuran mereka dan tak ada salah satu dari mereka yang kalah. Raja Lingga menyadari bahwa Uta jauh lebih kuat dari Gangga. Seluruh kemampuan dia kerahkan, namun tak mampu menumbangkan Uta. Justru semakin lama Uta semakin unggul dan Raja Lingga mulai terdesak. Sorak-sorai suara para prajurit saling menyemangati. Sementara itu Ratu Kamaja mencari di mana Ilda berada. Ilda pun berhasil ditemukan dan dia dikepung oleh pasukan Kamaja. Merasa Ilda tak bisa lolos, Ilda menyerah. Ia terus membujuk Ratu Kamaja, namun Ratu Kamaja tidak lagi mempercayainya dan menghukum Ilda untuk masuk ke hutan Kamalangan atau mati di tempat. Ilda tak punya pilihan lain selain pergi masuk ke dalam hutan Kamalangan. Jika aku bisa keluar dari hutan ini, aku pasti akan memburumu, kata-kata terakhir Ilda sebelum ia masuk ke dalam hutan Kamalangan. Sementara itu, Uta masih bertempur dan tampak jelas bahwa Raja Lingga semakin kewalahan. Trang, jedar! Raja Lingga pun tumbang. Sorak-sorai prajurit Gentala terdengar. Tiba-tiba, sebuah pasukan besar datang lagi. Siapa? Ya, pasukan besar tersebut adalah dari Kerajaan Andaru dan Kerajaan Batara. Musnahnya Orba sudah menyebar. Raja Andaru dan Batara menyadari bahwa ada aliansi antara 3 penguasa dan bermaksud untuk melenyapkan kerajaan Andaru dan Batara. Sebelum hal itu terjadi, mereka berencana untuk menyerang lebih dulu, tetapi sayangnya hal itu tidak akan terjadi. Kemunculan Raja Adiwangsa dan Uta membubarkan aliansi tersebut. Saat itu, seluruh penguasa berkumpul di satu tempat. Bisa menjadi pertempuran besar atau mungkin malah perdamaian. Kekalahan Raja Lingga membuat seluruh pasukan besar Lingga goyah. Raja Adiwangsa, maaf telah meragukan kebenaran Anda. Saya berterima kasih Anda telah menyampaikan berita penting ini. Dan aku, Alia, aku tidak pantas menjadi Ratu Kamaja, kata Ratu Kamaja menunduk. Baiklah, karena kamu sudah membuktikan bahwa kamu adalah salah. Ada pesan terakhir dari ratu kalian sebelum dia gugur di hutan Kamalangan.
Alia, dengan ini kau adalah ratu dari kerajaan Kamaja. Raja Adiwangsa menyampaikan pesannya dan menyerahkan mahkota ratu yang menjadi simbol Kamaja. Ribuan pengikut Kamaja langsung menunduk kala melihat mahkota tersebut dan tanpa sadar. Dengan lantangnya, suara Raja Adiwangsa, semua tokoh kuat menyadari bahwa Raja Adiwangsa adalah satu-satunya yang pertama kali menaklukkan hutan Kamalangan. Terima kasih Raja Adiwangsa. Dan dengan ini, rakyat Kamaja dengarlah. Mulai hari ini, kerajaan Kamaja berada di bawah penguasa sang Raja Adiwangsa dan mengakui sebagai raja di seluruh alam ini. Ratu Kamaja mendeklarasikan bahwa Kamaja tunduk oleh Raja Adiwangsa. Kata-kata Ratu Kamaja disambut dengan sorakan semangat pengikutnya. Apa yang kau lakukan? Kau itu sekarang sudah resmi menjadi Ratu Kamaja dengan mahkota itu dan... Tunggu, Raja Adiwangsa hendak menolak apa yang dikatakan oleh Ratu Kamaja, namun seseorang memotong ucapannya. Tunggu, aku sudah mendengar tentang Anda. Dengan sikap Anda barusan, Anda memang pantas seperti apa yang dikatakan oleh Ratu Kamaja. Aku, Raja Andaru, bersedia dan mengakui Anda sebagai salah satu raja di alam ini. Kata Raja Andaru menunduk diikuti Denmaseno dan ribuan prajurit lainnya. Hamba Raja Batara bersedia tunduk di hadapan raja di antara raja. Begitu juga dengan Raja Batara menunduk diikuti oleh Panglima Askar dan ratusan ribu pasukannya. Raja Adiwangsa tak bisa berkata apa-apa, masing-masing dari mereka terus menyebut nama Raja Adiwangsa. Sementara itu, Tori dan kawan-kawan berniat untuk langsung pergi dari alam tersebut. Tidak ada tujuan lagi untuk mereka. Peri hitam Ilda sudah lenyap di telan hutan Kamalangan, dan Raja Lingga pun sudah musnah kabur bersama sisa pasukannya dan bukan lagi sebagai ancaman. Semuanya, ayo mari kita pulang, kata Tori sambil berlalu pergi. Uta, kami pergi ya. Terima kasih sudah membantu, dan kamu tidak perlu mengikuti aku. Tempatmu di sini, ucap Jaka. Tuan, saya sudah berjanji. Uta, kamu itu lebih dibutuhkan di sini. Suatu saat ketika aku butuh bantuan, aku yakin kamu pasti datang. Dan untuk saat ini, tinggal di sini ya Uta. Jaka tak ingin mendengar ucapan Uta dan mengatakan yang seharusnya dikatakan, lalu berlalu pergi. Terima kasih Tuhan. Uta bersujud, menutupi wajahnya untuk menyembunyikan tangis kebahagiaan dan kebebasannya. Hentakan senjata Raja Gentala menghentikan berisiknya sorakan yang ditujukan oleh Raja Adiwangsa dan seketika ning. Berisik sekali. Kau. Aku juga lelah menjadi raja. Kau saja yang menyandang raja. Bruk, kata Raja Gentala dengan badannya yang besar, kemudian duduk. Sorakan pun kembali pecah. Senyum di wajah para penguasa dan para panglima menandakan bahwa perang telah usai. Raja Adiwangsa yang masih kebingungan celingukan mencari di kerumunan ratusan ribu prajurit gabungan. Yang dia cari adalah Basil, teriak Raja Adiwangsa. Sampai jumpa kawan, kata Mbak Basil sambil berjalan membelakangi. Kemarilah lain kali sahabatku, kata Raja Adiwangsa. Mbak Basil hanya melambaikan tangan. Raja Andaru, Batara, Denmaseno dan Uta pun menyorakan nama mereka semua masing-masing. Senyum di wajah mereka membuat Tori dan kawan-kawan sulit untuk melangkah pergi, terutama untuk Mbak Basil yang belum lama bertemu dengan sahabatnya. Hutan Kamalangan menjadi saksi lahirnya sang penguasa tunggal serta mengiringi langkah Tori dan kawan-kawan. Selesai. Wow, luar biasa. Akhirnya kisah petualangan Tori di alam gaib Samarantu di Gunung Slamet teman-temannya akhirnya usai juga. Luar biasa bagaimana yang tadinya alam gaib Samarantu ini, kerajaan ini mau pecah mau perang, akhirnya bisa damai tentram, dan akhirnya Tori dan kawan-kawan bisa kembali lagi. Peri hitam, tujuan Tori datang ke Samarantu ini adalah peri hitam itu ya, dan peri hitam itu sudah dihukum dengan masuk ke hutan Kamalangan. Luar biasa kisahnya. Dan kalau menurut urutan ya, next setelah ini sih Keraton Merapi ya. Tapi coba kita rayu-rayu dulu deh pihak Sinta Diary-nya. Boleh nggak kita bawain Keraton Merapi? Doain aja teman-temannya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Minka ya, kepada Sinta Diary atas kisah luar biasanya yang sudah mengizinkan kami untuk membawakan kisah ini. Dan semoga juga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry.
Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, dengan kisahnya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, di-share dong link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman lah, kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya besok jam 12 siang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.